Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah series yang berjudul The Griffin. Series ini akan mengisahkan tentang seorang pria yang tak sengaja menemukan dunia tersembunyi yang dihuni oleh berbagai makhluk mitologi. Series ini terdiri dari 6 episode. Namun tenang saja, saya akan langsung membahasnya dalam satu video. Baiklah, bagaimana keseruan seriesnya? Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Series dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Mark yang baru terbangun dari tidurnya. Hari ini merupakan ulang tahunnya yang ke-16. Mark bersiap pergi ke sekolah seperti hari-hari biasanya. Saat tiba di sekolahan, beberapa siswa mengikutinya ke sebuah gudang. Ternyata, Mark menjual berbagai kaset musik sebab ia bekerja di toko musik bersama kakaknya. Hal ini sudah menjadi kebiasaannya setiap harinya untuk menambah uang sakunya. Sebab, Mark hanya dinafkahi oleh ibunya karena ayahnya yang telah meninggal. Saat tiba di kelasnya, ia melihat seorang siswi baru bernama Becky yang membuatnya jatuh cinta untuk yang pertama kalinya. Ia pun berniat untuk berkenalan dengannya. Akan tetapi, karena dirinya tak memiliki mental yang kuat, ia pun hanya bisa berangan-angan untuk mendekatinya. Ketika pulang sekolah, Mark dijemput oleh kakaknya yang bernama Thomas dan mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Terlihat, Thomas sangat menyayangi sekali adiknya. Di perjalanan, Thomas bertanya kepada Mark tentang kabar ibu mereka. Ternyata, Thomas tak tinggal satu rumah dengan Mark sebab ada sebuah masalah di masa lalunya dengan ibunya. Mark pun menjawab bahwa ibunya baik-baik saja. Ia juga berharap agar Thomas memaafkan ibunya dan bisa kembali tinggal dengannya. Setibanya di tokonya, Thomas langsung mengajak Mark untuk masuk ke ruangannya. Thomas mempekerjakan sahabatnya yang bernama Memo untuk menjaga tokonya ketika ia pergi. Di dalam ruangan, ia memberikan sebuah buku bernama Kronik yang merupakan peninggalan ayah mereka. Thomas mengatakan bahwa buku ini adalah titipan ayah mereka sebelum dia meninggal. Thomas juga mendapatkan buku itu ketika umurnya menginjak 16 tahun. Mark pun tak ingin menerimanya, sebab buku itu berisi bualan tentang sebuah dunia lain bernama Menara Hitam yang berisi berbagai makhluk mitos. Ayahnya telah menceritakan hal itu sejak ia kecil. Thomas pun meyakinkan Mark bahwa semua yang ada di buku itu adalah nyata. Mark kemudian disuruh untuk tanda tangan jika ingin mengetahui kenyataannya. Saat kembali pulang ke rumahnya, Mark sudah ditunggu oleh ibunya sebab dia yang pulang terlambat. Mark pun beralasan bahwa Thomas menemuinya. Ketika malam hari, Mark mencoba membaca buku kronik yang berisi tentang sebuah makhluk bertanduk yang disebut sebagai iblis batu. Para iblis batu ini sedang menantikan kehadiran raja mereka yang berkepala elang dan bertubuh singa yang disebut sebagai Griffin. Saat ini, raja mereka sedang terkurung di sebuah bebatuan dan tak bisa keluar dari sana. Ketika Mark tengah membayangkan hal itu, ia pun tiba-tiba berada di sebuah tempat seperti apa yang diceritakan di dalam buku. Di sana, ia melihat berbagai tengkorak manusia dan juga salah satu iblis batu yang membawa manusia buruannya. Ketika Mark ketahuan dan akan ditangkap, ia pun malah kembali sadar di kamarnya. Ia merasa bahwa itu hanyalah halusinasinya. Keesokan harinya, saat di sekolahan, diperlihatkan Becky yang memiliki teman baru yang bernama Sarah. Mereka saling berkenalan dan juga menceritakan tentang kehidupan mereka sebelumnya. Sepulang sekolah, Mark mendatangi dokter psikiaternya yang bernama Dr. Peter. Hal ini sudah menjadi rutinannya sebab dia yang selalu membayangkan hal aneh semenjak dari kecil. Ternyata, halusinasinya mengenai dunia mitos sebelumnya bukan yang pertama kalinya, melainkan ia sudah melihatnya beberapa kali. Dr. Peter pun menyarankan Mark agar memfokuskan pikirannya dengan hal-hal yang menyenangkan. Saat Mark mendatangi toko dari Thomas untuk bekerja seperti biasanya, datanglah Becky yang sedang mencari kaset musik.
Kesempatan ini pun digunakan oleh Mark untuk mendekati Becky. Ternyata, Becky juga pecinta musik sama sepertinya. Mereka berdua pun lalu saling mengobrol dan juga bercanda. Terlihat, Becky mulai tertarik dengan Mark karena mereka yang sefrekuensi. Malam harinya, Mark dihampiri oleh Thomas yang mengajaknya untuk pergi. Mark pun mencoba bertanya tentang kemana mereka akan pergi. Thomas selalu menjawab bahwa dia akan menunjukkan kebenaran mengenai buku kronik. Thomas membawa adiknya ke sebuah bengkel tua yang di depannya terdapat dua patung berbentuk iblis dan juga malaikat. Thomas selalu menyuruh Mark untuk memanjat ke atas atap dan masuk ke sana. Tak diduga, ruangannya sangat luas sekali, tak seperti yang ia bayangkan. Mark juga menemukan sebuah benda aneh yang tak pernah ditemukan oleh Thomas. Sebelum pergi, Thomas mengatakan bahwa dia akan pergi ke Menara Hitam untuk mengalahkan Griffin sesuai yang ditakdirkan di keturunan mereka. Saat akan kembali, patung berbentuk iblis pun tiba-tiba hidup dan mencoba menyerang mereka. Namun, patung berbentuk malaikat langsung membela mereka. Mark dan juga Thomas yang ketakutan pun langsung bersembunyi di dalam bengkel dan menutup pintunya dengan rapat. Ketika terbangun, Mark langsung mencari Thomas yang tak ada di sampingnya. Sementara itu, di area luar, terlihat patung iblis yang hancur lebur yang berarti bahwa patung malaikat telah memenangkan pertarungan kemarin malam. Mark lalu berterima kasih ke patung malaikat dan pergi ke toko dari Thomas. Di sana, Mark juga tak menemukan kakaknya. Setelah sudah menunggu beberapa jam dan Thomas tak kunjung datang, Mark pun baru teringat bahwa di malam sebelumnya, Thomas berniat untuk pergi ke Menara Hitam. Mark lalu membaca buku kroniknya untuk mencari tahu mengenai Menara Hitam. Lagi dan lagi, ia pun merasa berhalusinasi dan berada di dunia lain. Di sana, ia bertemu berbagai makhluk aneh yang tak pernah dilihatnya di dunia yang asli. Saat mencoba untuk kembali sadar, Mark pun mulai merasa bahwa apa yang dilihatnya ini adalah kenyataan. Di sisi lain, Memo yang baru tiba di toko dari Thomas, ia pun merasa heran karena tak ada siapapun di sana. Seharusnya, Thomas sudah datang lebih dulu seperti hari-hari biasanya. Kembali ke Mark, ia pun mencoba berjalan-jalan sesuai penjelasan di buku kronik. Tak diduga, ia malah bertemu dengan Thomas di sana. Mark pun merasa bahwa ini hanyalah halusinasinya. Namun, Thomas meyakinkan Mark bahwa ini adalah dunia nyata. Thomas lalu bertanya mengapa Mark kemari, apakah dia sudah membaca penuh bukunya. Mark pun menjawab bahwa dia sedang membayangkan yang ada di dalam buku kronik dan tiba-tiba ada di sini. Seketika, raut wajah Thomas pun langsung terkejut sebab untuk pergi kemari, mereka harus melewati pintu rahasia di bawah gereja. Sedangkan Mark, dia hanya perlu membayangkan. Thomas pun menyadari bahwa adiknya adalah penjelajah antar dunia yang dibahas di dalam buku kronik yang ditakdirkan untuk melawan Griffin. Singkat cerita, Thomas pun mengajak Mark untuk pergi dari sana sebab iblis batu sudah mengetahui keberadaan mereka. Saat Thomas telah tertangkap, ia pun menyuruh adiknya untuk lari. Mark pun tak tahu harus lari kemana lagi. Di dunia nyata, Becky yang merasa khawatir dengan Mark karena dia yang tak masuk sekolah, ia pun mendatangi toko dari Thomas berharap ada Mark di sana. Memo pun lalu menyuruh Becky untuk menunggunya di sebuah ruangan dari Mark. Saat Becky memasukinya dan tak melihat siapapun, muncullah Mark yang memukul wajahnya karena dia yang hampir tertangkap di dunia lain. Seketika, Memo bersama Becky pun merasa heran bagaimana Mark bisa ada di sini. Mereka pun menyuruh Mark untuk menceritakan tentang apa yang terjadi. Mark pun lalu menjelaskan bahwa ia sedang berkelana ke dunia lain yang dihuni oleh iblis batu dan makhluk mitologi. Memo pun merasa bahwa cerita itu hanyalah omong kosong dan ia sudah mendengarnya beberapa kali dari Thomas. Ia tetap saja tak mempercayainya. Namun, Becky mempercayai hal itu sebab ia melihat Mark yang tiba-tiba muncul. Di Menara Hitam, diperlihatkan pasukan iblis batu yang dipimpin oleh iblis tua bernama Vendia yang sudah mengabdi selama ratusan tahun kepada Griffin. Walaupun dia hanya bisa berkomunikasi dengan Griffin melalui tembok besar yang mengurungnya, ia tetap setia dan juga menunggunya. Kembali ke Mark,
Ia pun lalu mengajak Becky dan juga Memo untuk pergi ke sebuah bengkel yang didatanginya sebelumnya. Di sana, Mark mengajak mereka untuk naik ke atas atap dan melihat sebuah ruangan yang sangat luas. Namun, ketika sudah berada di atas atap, ruangan itu tiba-tiba sangat kecil dan juga sempit. Memo bersama Becky pun seketika langsung merasa kecewa. Karena mereka berdua tak mempercayainya, Mark langsung merasa marah dan memukuli sebuah batu. Seketika, tembok besar yang mengurung Griffin di dunia lain pun perlahan hancur tanpa sebab. Malam harinya, Mark mendatangi Memo untuk meminta bantuannya menyelamatkan Thomas dan mengatakan jika dia ingin membuktikan kepadanya bahwa dunia yang diceritakannya memanglah nyata. Thomas sedang ditangkap oleh iblis batu di Menara Hitam. Mark pun lalu membaca buku kroniknya dan mencari pintu ke dunia lain yang berada di bawah gereja. Memo lalu mengatakan apabila semua ini tak terbukti, ia tak akan mempercayai Mark lagi sampai kapanpun. Mereka berdua lalu mendatangi gereja tua terbengkalai dan mencari pintu rahasia di sana. Mereka pun kemudian memasuki ruang bawah tanah dan menemukan pintu di sana. Mark mencoba membuka pintu itu namun tak bisa terbuka. Pintu itu memiliki simbol planet yang seperti teka-teki. Mark lalu memencet urutan planet di luar angkasa sesuai arahan hatinya. Seketika, pintu itu pun langsung terbuka dan terlihat dunia asing yang membuat Memo merasa terkejut. Memo yang sebelumnya memiliki masalah di kakinya dan matanya yang minus, ia pun seketika langsung sembuh total seperti apa yang tertulis di dalam buku. Tak lama kemudian, pintu masuk pun tiba-tiba tertutup dari dalam. Mereka pun tak bisa membukanya seperti yang tertulis di buku kronik bahwa pintu masuk hanya bisa dibuka dari dalam gereja. Mark lalu mencoba fokus untuk pulang ke rumah. Seketika, ia pun langsung menghilang dan meninggalkan Memo sendirian. Mark? Saat membuka matanya, Mark melihat dirinya yang sudah ada di kamarnya. Ketika dia ingin kembali ke tempat dari Memo berada, ibunya yang bernama Petra pun tiba-tiba mendatanginya. Melihat Mark yang bersikap aneh, Petra langsung mengurung puteranya yang membuat Mark merasa marah. Seketika, tembok dari Griffin pun langsung hancur yang membuat dia pun akhirnya keluar setelah terkurung selama ratusan tahun. Ketika berhasil keluar dari rumahnya, Mark langsung pergi ke gereja untuk menjemput Memo. Di sana, ia menemukan kayu yang terukir pesan dari Memo bahwa dia sedang berjalan-jalan sebentar. Mark yang menyadari bahwa dia membutuhkan peralatan untuk bertarung, ia pun memilih kembali ke dunia nyata untuk mempersiapkan berbagai hal. Keesokan harinya, Mark menemui Becky untuk memberikan bukunya kepadanya dan menyuruhnya untuk mencarinya apabila dia tak kembali. Becky pun mengiyakan permintaan dari Mark walaupun dia sedikit tak percaya. Mark lalu memasuki pintu di bawah gereja dan masuk ke dunia lain untuk mencari Memo dan juga kakaknya. Di sana, ia menyusuri hutan yang sangat luas sekali yang membuatnya pun merasa bingung. Dia kemudian memiliki ide untuk pergi ke atas bukit dan menghidupkan musik di atas sana. Hal ini bertujuan agar Memo dan juga kakaknya mendengarnya. Di tempat lain, diperlihatkan berbagai iblis batu yang memperbudak manusia di sana. Entah bagaimana, ada manusia di dunia ini. Para manusia diperbudak oleh iblis batu dan dipekerjakan di sebuah tambang untuk mengambil berbagai batu. Di dunia nyata, Becky menunjukkan buku milik Mark ke teman dekatnya atau Sarah yang berisi berbagai cerita aneh. Ia pun berencana menguji kebenaran buku itu untuk mengetahui apakah cerita di buku itu memanglah nyata. Kembali ke Mark, bukannya menemukan Memo atau kakaknya, ia malah melihat iblis batu yang mendatanginya. Ia kemudian berlari ke tengah hutan dan diselamatkan oleh seseorang. Mark pun kemudian menuruti pria itu yang mengolesinya dengan sebuah minyak yang entah apa. Beralih ke Becky, ia pun mengajak Sarah yang membawa pacarnya yang bernama Ben untuk menguji kebenaran buku kronik di rumahnya.
Mereka menguji ke sebuah bunga yang ada di dalam buku kronik yang rumornya bunga itu akan menetaskan makhluk aneh jika terkena air. Semakin banyak air, maka semakin besar makhluk itu. Hingga malam hari, tak ada reaksi apapun yang terjadi. Sarah pun berpikiran bahwa buku itu hanyalah omong kosong dan semua yang dikatakan Mark hanyalah imajinasinya. Ketika Sarah dan juga Ben akan pergi, Becky mengajak mereka untuk pergi ke tempat utama, yaitu pintu yang menuju ke dunia lain. Kembali ke Mark, setelah ia berhasil lolos dari kejaran iblis batu, ia pun mengucapkan terima kasih kepada orang yang menolongnya. Saat orang itu menunjukkan wajahnya, Mark pun merasa terkejut sebab orang itu adalah Memo. Lebih mengejutkannya lagi, Memo sudah berjanggut padahal dia hanya ditinggal Mark 1 hari. Memo dengan nada marah pun mengatakan bahwa Mark telah meninggalkannya selama 3 minggu. Setelah mencocokkan jam tangan mereka, kini mereka pun sadar bahwa 1 hari di dunia nyata sama halnya 3 minggu di dunia ini. Memo lalu mengajak Mark untuk melihat iblis batu yang memperbudak para manusia dan juga Thomas di sana. Ketika tengah menguntit, mereka pun ketahuan oleh pasukan iblis batu yang menemukan keberadaan dari mereka. Sementara itu, Becky bersama Sarah dan juga Ben yang tiba di gereja, mereka pun mulai mengikuti petunjuk sesuai apa yang tertulis di buku kronik. Mereka bertiga lalu memasuki ruangan demi ruangan yang seperti ruangan rahasia. Saat sudah tiba di depan pintu ke dunia lain, Becky pun merasa kesulitan untuk memecahkan teka-teki di pintu itu. Ketika ia mencoba memencet tombol secara acak, hanya keluar air dari pintu itu. Sarah bersama Ben pun langsung pergi dari sana dan menganggap bahwa semua ini hanyalah omong kosong. Kembali ke Mark, ketika dia sedang terdesak, Memo pun mengajak Mark untuk melawannya. Akan tetapi, Mark malah menarik Memo untuk melompat ke bawah jurang. Mark lalu mencoba fokus dan membayangkan rumahnya. Memo terus berteriak karena ia tak ingin mati. Seketika, mereka berdua pun berhasil berpindah tempat ke kamar dari Mark. Cerita kemudian beralih ke masa lalu di saat Mark masih kecil dan kakaknya baru berusia 16 tahun. Waktu itu, ayah mereka yang bernama Carol baru saja meninggal. Thomas ingin menjalankan permintaan ayahnya untuk pergi ke Menara Hitam. Sialnya, rencana itu diketahui oleh ibunya yang kemudian Thomas pun dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Ternyata, dari situlah Thomas masih membenci ibunya hingga sekarang. Di masa kini, Mark dihampiri oleh Memo yang mengajaknya pergi ke Menara Hitam lagi untuk mengalahkan iblis dan menyelamatkan Thomas. Memo sangat bersemangat sekali sebab dia menyukai petualangan yang sangat menantang. Di Menara Hitam, Griffin menggunakan tubuh manusia untuk berkomunikasi. Ia pun memanggil Vendia dan bertanya tentang di mana manusia penjelajah itu sekarang. Vendia pun meminta maaf karena mereka berhasil lolos. Seketika, Griffin langsung membunuhnya dan menunjuk pemimpin baru bagi iblis batu. Kembali ke Mark, saat ia akan pergi ke gereja sebelumnya, ia pun menyempatkan untuk berpamitan kepada Becky. Akan tetapi, Becky terlihat sangat marah dan merasa telah dibohongi oleh Mark. Ia tak mengucapkan satu kata pun ketika Mark bertanya kepadanya. Mark kemudian menyuruh Memo ke gereja lebih dulu sedangkan dia akan pulang sebentar untuk mengambil barangnya yang ketinggalan. Saat akan pergi, ibunya tiba-tiba menghampirinya tak seperti biasanya. Tak lama kemudian, datanglah pihak rumah sakit jiwa yang ingin menangkapnya. Ternyata, selama ini Petra diam-diam mengamati Mark yang sikapnya terlihat aneh. Sebab itulah, dia memanggil pihak rumah sakit jiwa. Beruntungnya, Mark berhasil lolos dari sana setelah melawan beberapa orang yang ingin menangkapnya. Setibanya di gereja, Memo bertanya mengapa Mark lama sekali. Belum sempat menjawab, pihak rumah sakit jiwa langsung menyerang mereka berdua. Dari suatu arah, seorang pria misterius tiba-tiba menolong mereka dan mengajar orang-orang rumah sakit jiwa dengan brutal. Saat orang itu keluar, Petra pun melihat bahwa itu adalah Mark. Sedangkan Mark yang asli, ia sudah berada di Menara Hitam untuk menjalankan misi mencari Thomas. Mark bersama Memo pun langsung pergi ke sebuah tempat yang pernah didatangi oleh Memo ketika Mark meninggalkannya. Hingga hari akan malam, mereka belum sampai juga.
Beralih ke Petra, dia pun menghubungi pihak kepolisian bahwa anaknya atau Mark telah membunuh seseorang. Ia sebagai saksi pun berkata sebenarnya bahwa Mark telah membunuh pihak rumah sakit jiwa yang akan menangkapnya. Padahal, Mark yang asli sedang berada di dunia lain. Seorang inspektur polisi bernama Brecker pun tak langsung memutuskan Mark sebagai tersangka. Sebab, menurut ilmu psikologis, seorang anak remaja tak mungkin membunuh seseorang dengan brutal. Ia pun berencana menyelidiki lebih dulu sebelum menetapkan Mark sebagai tersangka. Beralih ke Becky, saat ia sedang bersantai sambil mendengarkan musik, sebuah makhluk aneh yang dilihatnya di buku kronik pun tiba-tiba menyerangnya. Ia pun merasa sulit bernafas karena makhluk itu memasuki mulutnya. Dengan sekuat tenaga, Becky pun berhasil mengeluarkan makhluk itu dan membunuhnya dengan garam. Kini, dia pun mulai percaya dengan ucapan dari Mark. Kembali ke Mark, ia pun merasa marah kepada Memo karena mereka tak kunjung tiba di tempat tujuan padahal sudah beberapa hari. Jawaban Memo terus sama bahwa mereka akan tiba sebentar lagi. Beralih ke Becky, ia pun menelpon Sarah dan juga Ben untuk menjemputnya. Ia menceritakan semua kejadian yang dialaminya sesuai apa yang tertulis di buku kronik. Becky lalu menyuruh mereka untuk mengantarkannya ke rumah dari Mark. Kembali ke Mark, saat ia sudah kehabisan air minum, Memo pun mengatakan bahwa mereka telah tiba. Mark pun langsung tertawa sebab apa yang dilihatnya hanyalah gurun pasir. Memo lalu mengajak Mark ke semak-semak dan melihat sebuah danau air di sana. Seketika, Mark pun langsung merasa takjub dengan keindahan danau itu. Di dunia nyata, diperlihatkan Dr. Peter yang diam-diam membakar baju dan juga celana seperti yang dipakai oleh Mark yang palsu yang membunuh orang-orang di gereja. Sepertinya, Dr. Peter memiliki rahasia yang tak diketahui oleh Mark. Di Menara Hitam, Griffin dihampiri oleh makhluk manipulatif yang bernama Man-Eat. Makhluk itu melaporkan kepada Griffin bahwa penjelajah antar dunia ada di sebuah danau. Makhluk itu menawarkan dirinya untuk menangkap Mark. Akan tetapi, Griffin hanya menyuruhnya untuk membuat Mark menjadi marah. Kembali ke Mark, sudah beberapa hari ia telah tinggal di dunia ini. Ia pun bertanya kepada Memo tentang kapan mereka akan bergerak. Memo pun menyuruh Mark untuk sabar sebentar lagi hingga pasukan iblis batu melewati jalan di depan mereka. Sebab hanya cara itulah mereka bisa mengetahui tentang keberadaan dari Thomas. Beralih ke Becky, ia pun menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada Petra. Petra pun merasa tak percaya dan mengatakan bahwa suaminya maupun anaknya tak ada bedanya. Mereka semua sama-sama gila. Tak lama kemudian, datanglah Brecker yang mengatakan bahwa hasil identifikasi korban pembunuhan itu bukan dibunuh oleh manusia. Di sisi lain, Ben yang mengantar Sarah untuk mengambil beberapa barang, dia pun merasa bingung karena Sarah tak kunjung kembali. Ternyata, Sarah ditahan oleh orang tuanya yang tak merestui hubungannya dengan Ben. Hal ini dikarenakan latar belakang orang tua Ben yang seorang kriminal. Ketika Ben mendatangi rumah dari Sarah untuk menjemputnya, ibu dari Sarah pun malah memarahinya dan menyuruhnya untuk pergi. Hal ini pun membuat Ben merasa emosi dan juga sakit hati. Ia juga berjanji kepada dirinya bahwa dia tak akan menghubungi Sarah lagi. Beralih ke Mark, Memo pun menyuruhnya untuk belajar berteleportasi. Mungkin saja Mark akan membutuhkan kekuatan itu saat menolong Thomas. Ide itu pun diterima baik oleh Mark. Ia akan mempelajari kekuatan teleportasinya pada esok hari. Keesokan paginya, Mark melihat barang-barangnya yang tiba-tiba berantakan. Ia pun merasa curiga ada seseorang yang mendatanginya. Ketika Mark bertanya kepada Memo apakah ada orang kemarin malam, Memo pun menjawab bahwa dia tak melihat siapa-siapa. Beralih ke Becky, karena bukunya tertinggal di dalam mobil dari Ben, ia pun mendatangi Sarah untuk mengambil bukunya. Akan tetapi, Sarah mengatakan bahwa dia tak membawa buku itu dan buku itu tetap berada di dalam mobil dari Ben. Saat Becky akan mengajak Sarah untuk pergi, dia pun menolaknya sebab orang tuanya memarahinya. Kembali ke Mark, kini ia pun mulai mempelajari kekuatan teleportasinya. Saat ia mencobanya, ia pun tak berhasil.
Memo lalu menyuruh Mark untuk mengingat sesuatu saat ia berteleportasi sebelumnya. Mark teringat bahwa saat melakukan teleportasi, ia berusaha untuk tenang dan membayangkan hal-hal yang menyenangkan. Ketika Mark akan mencobanya lagi, ia pun merasa tak fokus ketika melihat ayahnya yang ada di sana. Mark lalu mengikutinya, namun ayahnya sudah pergi dari sana. Ia pun merasa bingung mengapa ayahnya yang telah tiada bisa berada di tempat ini. Beralih ke Dr. Peter, diperlihatkan dia yang dihampiri oleh seseorang yang mengatakan bahwa ada sebuah pesan dari Griffin. Setelah orang itu pergi, Dr. Peter mencoba mencari Becky yang tak ada di kamarnya. Ketika dia akan pergi mencari Becky, diperlihatkan tubuh asli dari Dr. Peter yang ternyata dia adalah Man-It. Kembali ke Mark, setelah pelatihan yang cukup panjang, ia pun bisa berpindah tempat dengan hanya membayangkannya. Ia mulai pergi ke dunia asli dan menara hitam untuk mempermudah pekerjaannya. Ia tak butuh lagi melewati pintu yang ada di bawah gereja. Sementara itu, Becky yang mencoba mencari Ben, ia pun ditemani oleh Petra dan juga Breaker. Becky lalu mendatangi Ben untuk bertanya tentang di mana tasnya. Ben yang mabuk pun menunjuk ruang dapur. Di sana, tas dari Becky tak sengaja terendam oleh air. Hal itu pun membangkitkan makhluk sebelumnya yang ada di buku kronik. Di lain sisi, Ben didekati oleh wanita yang sangat menyukainya yang bernama Maya. Sebenarnya, Maya telah membantu Ben dari segi banyak hal. Akan tetapi, Ben hanya menganggapnya sebagai teman biasa. Namun, kini Ben pun mulai sadar dan menaruh perasaannya kepada Maya. Saat sedang berduaan, salah satu makhluk pun langsung menyerang Maya yang membuatnya terluka parah. Ben yang menyaksikan hal itu pun hanya bisa menangis. Becky lalu mendatangi mereka dan merasa histeris. Ketika Becky akan mencari bantuan, muncullah ayahnya yang langsung menghipnotisnya seakan dia tak sadarkan diri. Di ruang pesta, makhluk aneh yang menyerang Maya pun juga menyerang orang-orang yang lainnya. Breaker lalu mencoba menyelamatkan semua orang di sana. Akan tetapi, makhluk itu sangatlah kuat. Ketika Breaker akan terbunuh, Petra langsung menolongnya dengan melepaskan tembakan tepat di kepala dari makhluk itu. Dari suatu arah, datanglah Dr. Peter yang langsung mengubah makhluk itu menjadi seekor beruang. Semua orang pun seakan mengingat bahwa yang menyerang mereka adalah beruang. Sedangkan Breaker bersama Petra, mereka masih mengingat bahwa yang menyerang mereka adalah monster mengerikan. Kembali ke Mark, Memo tiba-tiba membahas masa lalu dari Mark mengenai ayahnya yang bunuh diri di gereja yang mereka datangi. Memo juga mengatakan bahwa kematian itu karena kebodohan dari ayah Mark. Seketika, Mark pun merasa sangat marah dan memukul Memo hingga tak sadarkan diri. Di sisi lain, Griffin pun langsung mendapatkan energi yang membuatnya semakin kuat. Dari suatu arah, datanglah Memo yang asli yang merasa heran mengapa Mark memukuli orang yang mirip dengannya. Ketika Memo menyentuhnya, orang itu langsung berubah menjadi pasir dan langsung menghilang. Sebuah langkah kaki pun lalu terlihat oleh Mark dan Memo langsung melemparnya dengan tongkat. Makhluk itu ternyata adalah Man-It yang menyamar. Mark mencoba menginterogasinya tentang siapa dia dan mengapa dia memancing emosinya. Man-It pun menjawab bahwa dia tak punya nama. Semua makhluk menyebutnya dengan panggilan sama, yaitu Man-It. Saat Mark bertanya mengapa dia memancing emosinya, Man-It malah berubah bentuk dan tak mau menjawabnya. Mark lalu mengancam akan membakarnya apabila dia tak mau mengaku. Akhirnya, Man-It pun mengatakan sejujurnya bahwa dia ingin membuat Mark merasa marah. Sebab, Griffin adalah makhluk yang memakan kebencian dari keturunan Zimmerman atau garis darah dari keluarga Mark. Tak lama kemudian, datanglah pasukan iblis batu yang mendatangi mereka. Mark lalu diajak oleh Memo untuk bersembunyi di sebuah tempat. Ketika iblis batu itu telah pergi, Mark bersama Memo mencoba mengikutinya dari belakang. Beralih ke Petra, ia pun dimintai keterangan tentang serangan beruang yang menewaskan beberapa orang. Petra pun bersikeras bahwa yang dilihatnya bukanlah beruang melainkan monster. Breaker lalu mengajaknya masuk ke dalam ambulan untuk membicarakan sesuatu. Breaker menjelaskan bahwa kematian suami Petra sebenarnya sangat janggal. Waktu itu,
Breaker tak sengaja melihat makhluk aneh yang menyamar menjadi hakim atas kematian dari Carol. Kejadian itu tak bisa ia lupakan. Ketika ia mencoba menjelaskan hal itu kepada semua orang, mereka semua malah tak percaya. Breaker juga mengatakan bahwa dunia lain yang dibicarakan oleh Becky adalah nyata. Mereka berdua pun lalu berniat mencari Becky. Di rumahnya, Becky tiba-tiba tersadar dan tak ingat apapun. Ayahnya pun mengatakan bahwa Becky tak sadarkan diri akibat serangan dari beruang di dalam pesta. Becky pun merasa tak percaya sebab terakhir yang dilihatnya, ia melihat monster. Kembali ke Mark, ia pun menempuh perjalanan yang cukup jauh ketika mengikuti pasukan iblis batu. Ia kemudian bertanya kepada Memo tentang seberapa jauh lagi markas dari pasukan iblis batu. Memo pun menjawab bahwa tempatnya masih sangat jauh. Setibanya di tempat tujuan, mereka berdua pun melihat seluruh manusia yang diperbudak oleh iblis batu. Di sana juga banyak sekali tengkorak manusia yang kemungkinan dibunuh oleh iblis batu. Memo lalu menyusun rencana dan menyuruh Mark untuk berteleportasi ke tempat dari Thomas, sedangkan dia akan memancing iblis batu agar mengejarnya. Usaha tersebut pun akhirnya berhasil. Thomas sangat bersyukur sekali karena bisa bertemu dengan adiknya. Ia juga memberikan senjata peninggalan orang tua mereka yang ditemukan oleh Mark di atas atap sebelumnya. Saat akan berteleportasi dengan membawa Thomas, Mark pun tak berhasil melakukannya. Thomas yang melihat bahwa tempat itu dipenuhi cairan hitam, ia pun baru teringat penjelasan di buku kronik bahwa cairan itu adalah cara untuk menghentikan penjelajah berteleportasi. Mark pun lalu memilih jalan lain dengan menghancurkan batu di dalam sana dengan senjatanya. Di lain sisi, diperlihatkan Memo yang tergigit oleh iblis batu. Seketika, dia pun langsung bertarung layaknya seorang master taekwondo sebab itu adalah impiannya. Kembali ke Mark, dia pun berhasil membunuh salah satu iblis batu yang akan menombaknya. Di samping itu, terdapat Memo yang datang dengan kondisi yang sangat lemas. Hal ini dikarenakan dia yang kehabisan banyak darah akibat jarinya yang tergigit. Di istana iblis, Griffin menunjukkan dirinya yang sangat mengerikan dan akan menyerang Mark secara langsung. Ia menyadari bahwa Mark berniat keluar dari dunia ini. Sementara itu, Mark yang hampir tiba di pintu masuk, ia pun malah dipukul oleh Thomas hingga tak sadarkan diri karena berdebat mengenai ayah mereka. Di lain sisi, diperlihatkan Becky yang dijemput oleh Petra dan juga Breaker agar menunjukkan tempat di mana pintu ke dunia lain berada. Becky pun lalu menunjukkan tempat itu di bawah gereja. Becky mengatakan bahwa pintu itu tak bisa ia buka, padahal ia sudah mengikuti petunjuk di buku kronik. Kembali ke Mark, saat tersadar, keadaan pun terlihat sangat kacau. Ia juga melihat Griffin yang menjadikan kakaknya sebagai alat berkomunikasi. Mark pun merasa sangat marah yang membuat Griffin semakin kuat. Namun, beberapa saat kemudian, ia melihat ayahnya yang mengatakan bahwa kebencian tak bisa dilawan dengan kebencian, melainkan kebencian hanya bisa dikalahkan dengan ketenangan. Seketika, Mark pun langsung meninggalkan Griffin dan mengatakan bahwa dia tak akan melawannya. Hal itu pun membuat Griffin merasa sangat marah dan melepaskan Thomas yang ditangkapnya. Kesempatan itu pun langsung dimanfaatkan oleh Mark untuk pergi. Di lain sisi, Petra baru teringat bahwa Mark menyukai cerita luar angkasa. Ia selalu menyebut berbagai planet secara berurutan dan yang lainnya. Seketika, pintu itu pun langsung terbuka dan terdapat Mark di sana. Pada akhirnya, Mark pun berhasil selamat dan kembali ke dunianya. Di rumah sakit, Petra meminta maaf kepada putranya karena menganggap bahwa mereka telah gila. Setelah tahu kebenarannya, kini ia pun sadar bahwa dunia lain itu ada. Beberapa hari kemudian, semuanya pun berjalan dengan normal. Di samping itu, diperlihatkan Ben yang diam-diam mencuri buku milik Mark. Hal itu ia lakukan untuk membawa Maya ke Menara Hitam. Sebab, di dalam buku kronik, tertulis bahwa manusia yang sakit akan menjadi sembuh di sana. Di sisi lain, Mark juga berteleportasi ke danau yang didatanginya sebelumnya dengan mengajak Becky, dan kemudian series pun berakhir. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada series kali ini. Bagi saya,
masih banyak sekali pertanyaan yang menjadi tanda tanya. Apabila sudah ada season keduanya, saya akan langsung membahasnya untuk kalian. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.